kebakaran jenggot itu ceritanya gimana bang? Kebakaran jenggot saja. Tapi tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Kendalikan. Kalau bunga yang besar yang nggak kendalikan itu viral. Bunga apa itu? Kira-kira bunga apa itu yang bisa membuat viral? Bisa nambut sih ya. Nambut cek, karena bange. Kalau dia nggak bange nggak nambut cek. Masa itu timbullah pengen mati bange itu tadi. Pengen mati bange. Pernah. Sampai diapain dulu? Pernah, sama sekali udah nggak bisa dijelaskan itu. Kembali lagi bersama kita Silampot Siang Malam Podcast bersama Bang Amuri Alfa, pimpinan dan owner Ita Informasi, Betul. media cyber Provinsi Lampung. Udah berapa lama bang? Kira-kira bang kita bergelut, berkecimpung di dunia jurnalis ini bang? Salah perjalanan berjalan sekitar tahun 2000, beranjak dari kita bergabung di Anda Lampung. Setelah itu jadi Pimpret Tiraspos, itu bergabung lagi, berjalan sampai sekarang kita mendirikan media sendiri yaitu Tinta Informasi, SKU Tinta Informasi online dan streaming. Oke, streaming ya bang ya, berarti media online, cyber ya bang ya? Cyber. Ceritain sih bang, gimana dulu abang bisa sampai ke Bandar Lampung ini? Dulu tinggalnya bukan di Bandar Lampung ya bang ya, kabarnya kecilnya? Kalau saya kecilnya tinggal di Lampung Tengah, di Pubian. Di Pubian. Di desa apa itu bang? Saya di desa Negeri Ratu, kecamatan Pubian. Kecamatan Pubian. Pubian Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah, ya. Kecamatan Pubian. Dulu masa kecilnya di sana gimana bang? Nyari senangnya gimana anak-anak zaman abang dulu? Ya. Kalau zaman saya dulu itu kan kecilnya kan namanya di desa, ya nggak? Sekolah kami di desa, dari SD, SMP, setelah SMA-nya baru saya hijrah ke Bandar Lampung. Dan alhamdulillah saya mendapat jodoh juga di Bandar Lampung. Sampai sekarang saya mendapat jodoh, ya kan? Awalnya itu saya terjun di dunia jurnalis ini kan saya ikut paman saya. Oh, ikut paman itu ya bang? Ya. Paman tuh juga jurnalis dulu bang? Jurnalis memang. Di mana tuh bang? Di media juga, media cetak? Dia media cetaknya pertama dulu kan mingguan ya, Anda Lampung dulu. Pertama dulu kan sedikit mingguannya kan, baru kita ada Koridor, ada Krakatau Pos, ada ini kan Mitra Pos, Tahun berapa itu bang dulu abang ingat? Kira-kira antara tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya bang ya. Tahun 2000-an itu udah mulai pesat berarti bang ya perkembangan dunia pers di Provinsi Lampung ini. Udah mulai persaingan ketat. Udah mulai persaingan ketat ya bang ya. Tapi kita kan mingguan. Ya. Jadi kelebihannya di mana itu bang? Mingguan itu. Kelebihan mingguan itu kita cetak, katanya kita nggak diburu dengan berita, yang pastinya kita bisa santai, kita bisa investigasi. Kalau harian ini kan dituntut dengan berita, ya kan saat itu kita harus target sekian berita. Ya itu santai mingguan, itu enak. Yang ngebuat tertariknya itu lagi selain itu apa bang? Apakah karena cuannya, gajinya dulu tuh atau apa gitu? Enggak juga. Kalau masalah cuan atau gaji nggak punya gaji sebenarnya dari itu.
Cuma saya ingin bisa supaya saya bisa, karena saya belajar melihat paman saya itu dia sukses, ya kan, bisa dekat dengan para pejabat, ya kan, bisa menghadirkan pejabat, ya kan. Saya ingin kok dia bisa, saya enggak. Saya belajar itu. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah buka media sendiri, ya, dia itu SKU Tinta Informasi, ya, online-nya juga ada, streaming juga ada. Dia berkat doa dan dukungan kawan-kawan juga berjalan sampai sekarang Tinta Informasi. Berarti perjalanan cukup jauh juga ya Bang ya. Abang berjalan di dunia jurnalis ini dari tahun 2000 ya Bang ya. Sampai sekarang 2022. Sudah berapa media itu Bang Abang lewati? Maksudnya yang pernah saya ikuti gitu. Ikuti. Oh, saya sudah ada 5 media. media. Ya, Bang. Di Bandar Lampung Bang. Di Bandar Lampung. Dari awal dulu memang tugasnya di Bandar Lampung Bang. Di Bandar Lampung. Media ini. Cuman dulu tinggal aja yang rumahnya di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah. Yang pernah membuat abang berkesan itu ketika meliput apa Bang? Meliput apa atau meliput siapa? Saya kalau yang berkesan itu meliput penyimpangan, salah satu kegiatan milik pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat, kegiatan itu saya tantangan bagi saya. Saya senang. Bahkan saya ngebongkar daripada kegiatan, saya kan pernah mendapatkan ancaman. Itu risiko, ya kan? Risiko ya Bang. Ya kita harus punya risiko. Sampai diancam ya Bang ya? Sampai diancam, bahkan sampai sekarang pun masih berjalan proses. Proses pengancaman karena pemberitaan itu ya Bang? Karena pemberitaan, mereka tidak terima. Oh iya. Tidak terima sampai ngancem ya? Ngancam, mau membunuh, mau ngegorok, mau ngarungin. Ya daripada saya diancam, dibunuh, digorok, lebih baik saya lapor minta perlindungan hukum. Alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai diproses. Tidak ada pengancaman. Tapi pelakunya belum ditemukan, ditangkap ya Bang? Kalau pelakunya sudah sampai sekarang belum ditangkap, tapi sudah saksi-saksi sudah diperiksa semua. Yang mudah-mudahan lah kita serahkan semua dengan penegak hukum lah. Dulu kecilnya di kampung itu Bang sudah mengenal juga sedikit demi sedikit apa dunia itu jurnalistik, apa memang nggak tahu sama sekali gitu loh. Maksud saya itu pernah berpikir gak untuk terjun di dunia jurnalistik ini dari kecil itu? Saya belum tahu, dari kecil belum tahu mengenai jurnalis. Setelah saya hijrah ke Bandar Lampung baru saya mengenal jurnalis. Karena awalnya saya ikut paman saya itu, ya. Tapi saya jiwai. Bagaimanapun saya sekarang ikut paman saya wartawan. Saya hidup mati saya harus di wartawan. Ya, alhamdulillah. Masih bertahan. Karena dijiwai. Saya jiwai betul. Dulu memang cita-citanya apa Bang? Saya kira-kira itu. Cita-cita pengen jadi pengusaha. Iya, tapi kebetulan modal nggak ada. Terpaksa kita jadi kulit tinta. Kulit tinta. Sebutannya kulit tinta. Kulit tinta. Media untuk media jurnalis ya Bang ya. Betul. Waktu kecilnya tuh dulu di sana gimana Bang? Anak-anak di desa Bang. Apa mereka sudah bahagianya senangnya main apa, bermain di mana gitu loh? Ya kalau di kampung saya itu nggak ada mainan, namanya kampung ya. Masih dulu bukan kayak sekarang, ya kan? Iya paling sekolah, ya pulang main sekolah itu ya main-main, nggak ada. Nggak ada main-main di sawah gitu Bang? Oh ya kalau sawah-sawah namanya kita sama di kampung malahnya sawah. Ngapain tuh Bang anak-anak itu Bang main-main di sawah itu Bang? Gembala sapi, ngangon kambing, ada ikut bapaknya ke ladang, namanya rata-rata petani. Petani di sana ya Bang ya. Tapi sekolahnya udah banyak sekolah juga. Banyak sekolah ke kota. Oh banyak sekolah di kota. Adat-adat di kampung sendiri dulu yang waktu kecil Abang ingat apa itu Bang? Ada gelar-gelaran adat atau apa gitu Bang, acara-acaranya yang Abang ingat apa Bang?
Ya, kalau adat itu namanya adat di kampung itu namanya rata orang Lampung ya adat Begawi ya. Nah, napa mepadun, cangget ya, sabung pantun. Apa aja itu bang? Canggut itu apa gitu bang? Ya namanya cangget itu namanya ada budaya Lampung. Setelah kita Begawi itu tari, Tari ya. sehari semalam, motong sapi, berkin gelar. Ada acara bujang gadis juga bang? Ada. Kayak mana itu bang acara bujang gadis itu? Ya kalau bahasa Lampungnya itu apa namanya lempar selendang bahasa Indonesianya kan, lempar selendang bujang gadis, sabung pantun. Sabung pantun. Sabung. Kayak mana contohnya bang? Kayak mana? Sabung pantun. Gimana? Saya agak lupa itu. Karena lawan saya bukan cewek. Kalau namanya sabung pantun itu kan antara laki dengan perempuan. Masa antara laki kita mau saling sabung kan? Oh iya. Kalau yang sama cewek itu gimana bang? Apa namanya? Ya namanya ya itu sabung pantun. Sabung pantun juga. Sudah berapa cewek yang disabung pantun nama abang? Ya kalau menurut saya, seingat saya paling wah ya udah banyak. Tapi lebih dari jari ini. Tapi tetap kita menang kalau di sabung. Ada yang benar-benar berkesan nggak bang dulu itu bang dari gadis-gadis itu bang, gadis-gadis itu banyak ya bang. Acara muda-mudi itu kadang-kadang kita makan di kali, kalau bahasa Lampung itu cikerma. Ya, cikerma. Iya, kumpul kita pinggir kali bakar-bakar ikan yang muda-mudi itu kan masih ingat. Asik ya bang? Itu? Asik. Selain itu apa lagi bang yang diingat sama-sama kawan-kawan itu bang? Ya saya ingat kawan-kawan dulu kan zaman apa namanya nggak kayak sekarang. Nah udah munculnya medsos ya kan, nggak ada HP mengapi nonton pun kita dulu masih TV hitam putih ya kan, iya TVRI paling acara Safari. Masih inget ya? Aneka karya Safari. Berarti itu tonton favorit itu ya? Tonton favorit, film Dono, ya kan? Dono, Bari Prima, dulu masih ada. Sekarang sama gadis ya apa sama teman-teman itu bang? Ya sama teman-teman. Kalau masih kecil nggak ada masih. Dulu nggak ada zaman gadis pacaran. Sekarang aduh. Teman semua dulu. Teman. Sekarang pun dekat-dekat nggak ada reaksi kita pemikiran yang kotor nggak ada. Sekarang ini semenjaknya timbul medsos ini, waduh, dari pancingan dari bahasa saja sudah mulai kita. Karena banyaknya filter di HP itu kali bang. Betul. Jadi makin cantik. Iya, terpancing di medsos. Dunia sudah canggih. Jadi sudah hilang lah ya bang ya. Adat-adat zaman dulu ya bang ya. Yang kalau hilang nggak, kalau ada nggak hilang. Jadi sosialisasinya yang hilang. Sosialisasinya kurang. Dulu kita pergi pun nonton bareng, kita nyaman. Kalau sekarang ini antara laki perempuan sedikit udah nggak bisa kita percaya. Kenapa itu bang? Ya karena pancing dengan medsos itu, namanya ada yang film-film porno, ada yang ini kan merusak juga medsos itu. Ya kan? Kalau dulu nggak ada, di atas 17 tahun tidak boleh nonton, ya. Sekarang ini udah bebas. Pengaruh dari medsos itu tadi. Di medsos itu banyak saya lihat bang. Salah satunya juga di beberapa media online punya abang juga. Saya lihat banyak berita-berita kebakaran tentang bermain-main api gitu loh bang. Cerita soal kebakaran nih bang. Abang katanya dengar-dengar pernah kebakaran juga bang. Cuman kebakaran jenggot aja. Oh kebakaran jenggot. Jenggot yang mana? Kebakaran jenggot itu ceritanya gimana bang? Ceritanya. Kebakaran jenggot saja. Tapi tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa kebakaran jenggot. Cuman jenggot yang kebakar. Yang lagi marak sekarang ini masalah Hermina. Ya. Itu yang lagi ngetren. Karenanya konon kabar medsos kan banyak katanya ada dugaan malpraktek ini, bahkan sekarang pasiennya pun ada di rumah sakit Abdul Muluk dulu ke sana. Itu kenapa bang pasiennya? Komplain kan atau kecewa atau bagaimana itu awal ceritanya bang? Kalau menurut keterangan yang telah diberitakan beberapa kawan di media itu ada kekecewaan daripada keluarga pasien, ya kan?
Ya, terus Keluarga pasien itu karena terlambatnya mereka pemberkasan dari BPJS katakan. Jadi mereka ini telat. Dia itu diminta untuk membayar secara umum. oh iya, Nah, itu. Dan juga yang menanganinya menurut keterangan daripada korban, yaitu yang menanganinya dokter berinisial ZA, ya kan? Terus yang merawatnya lain lagi. Oh gitu. Nah, disitulah tidak keterimaan daripada pihak keluarganya. Akhirnya mereka minta rujuk ke rumah sakit dulu. Mereka kecewa karena dokternya ganti-ganti. Ya. Berarti dia jenis pasangan yang setia itu, Bang. Nggak doyan ganti-ganti itu berarti dia. Sorry Bang, maaf Bang. Siap. Agak majuan Bang. Abangnya maju. Duduknya aja ya. Jadi, Sambil ngerokok nggak apa-apa kan? nggak apa-apa Bang, asal jangan dekat pom bensin Bang. Meledak nanti. Betul. Kebakaran lagi kita nanti. Menelan korban lagi. Menelan korban lagi. Kan, gitu. Jadi itu termasuk memang pasangan yang setia, memang nggak suka gonta-ganti. Mungkin nggak cocok rumah sakit itu Bang. Kalau rumah sakit yang suka gonta-ganti dokter dia nggak cocok, dia nggak seneng. Makanya saya harap juga abang harus pacarnya harus setia, cuma gonta-ganti juga. Oh gitu. Boleh Bang. Terkait masalah setia dan kebakaran nih Bang. Ya. Kita lihat gimana ini Bang pengalamannya sama pasangan yang sering kebakaran, bermain-main api dan akhirnya kebakaran jenggot tadi tuh Bang. Gimana Bang? Abang pernah sendiri gak mengalaminya dulu? Ya pernah sekali, tapi jangan coba-coba nanti kebakaran jenggot juga. Jadi kayak mana itu Bang kronologisnya itu Bang? Waduh. Jadi buat pelajaran kita anak-anak muda juga ini, supaya anak-anak muda ini tahu pelajarannya menghindari api itu supaya nggak kebakaran tuh kayak mana gitu loh. Jangan mudah terpancing, inti. Terpancing sama siapa? Yang terpancing yang mau mengajak kebakaran. Tapi seneng Bang, orang banyak kebakaran sini Bang. Tapi juga dilihat dari beberapa bulan ini dari berita di media-media sosial di salah satu kabupaten juga di beberapa kabupaten memberitakan sampai ada yang nyumput itu Bang di dalam plafon. Iya betul, pasangan digembok nyumputnya di plafon selama 3 jam. Kira-kira lagi nyariin apa itu Bang pasangan itu Bang? Pasangan bukan resmi Bang, pasangan kebakaran tadi itu Bang. Kira-kira nyari apa mereka itu Bang? Iya, di dalam plafon. Karena dia terpancing kebakaran cinta itu tadi. Cinta berbeda. Aduh, gawat itu Bang. Memang kalau kita bicara masalah kebakaran dan bermain api ini memang nggak habis-habis ya Bang ya. Belum lagi katanya ada yang kebakaran jenggot juga Bang. Saya dengar-dengar dari tinta informasi, saya lihat juga beritanya sekdis gitu Bang. Iya. Apa itu sempat kebakaran jenggot gara-gara bermain-main api melalui chat. Ya itulah akibat dia coba-coba bermain api, mencet senono ya kan. Ujung-ujungnya akhirnya nyumput juga karena takut kebakaran. Kebakaran. Kasihan juga itu. Kasihan juga. Sebenarnya. Itu oknum ya Bang. Oknum itu. Sempat viral juga itu. Sempat viral di Provinsi Lampung. Iya. Provinsi Lampung. Ya makanya jangan bermain dengan bunga yang namanya bunga-bunga lah ya. Bunga Bang boleh Bang? Hah? Bunga Bang boleh gak? Boleh, asal nilai persennya kecil. Nilai persennya kecil. Ya, jadi kalau dia kecil kita kan mampu mengendalikan. Iya. Jadi kita cari bunga-bunga yang kecil-kecil aja. Bunga yang kecil. Sehingga kita mampu mengendalikan. Kalau bunga yang besar yang nggak kendalikan, ujung-ujungnya viral. Bunga apa itu? Kira-kira bunga apa itu yang bisa membuat viral itu Bang? Bunganya langka berarti itu Bang.
karena dia bisa memancing. Itu tadi akibat pancingan, ya kan? Iya. Terpancing. Nah, ujung-ujungnya nggak kuat, ya kan? Nggak kuat, nggak percaya katanya kan. Coba-coba ya. Coba-coba, jangan bermain api, nanti terbakar. Jauhkanlah dari seperti itu, ya kan? Pikirkanlah keluarga. Pasti. Banyak bener ini Bang, saya lihat juga di beberapa beritanya Cinta Informasi ini menarik-menarik soal kebakaran itu sampai di beberapa kabupaten, oknum kadis, yang saya lihat sempat viral juga di Google Trending itu, saya lihat Cinta Informasi nomor 1 itu dalam itu gimana ceritanya itu Bang? Ya akibat bermain api itu tadi, ya kan? Coba-coba, bukan pasangannya, bukan ya kan? Pasangannya. Rupanya nyetrum, tegangan tinggi, hingga menjadi viral. Itulah akibatnya bermain api. Makanya jangan coba-coba. Bahkan sudah, ya bukan hanya Cinta Informasi saja, banyak. Bahkan sinar lampu, ya kan? Terus banyak lah, banyak. Yang sudah memviralkan itu. Tapi oknum-oknum tersebut itu kabarnya gimana Bang? Sudah ada sanksi kah atau gimana sejauh ini kabarnya menurut Abang? Kalau menurut keterangan hasil konfirmasi daripada ya masih dalam proses. Tapi sampai sekarang kita dengar adem-adem begitu saja. Adem. Berarti dia di dalam AC. Biasa saja. Iya, AC kayak kita ini kan dalam AC adem berarti. Itu. Banyak yang bertanya itu. Kok diam-diam saja, nggak ada sanksi katanya. Diam-diam wae. Itu kenapa bisa kayak gitu Bang? Itu kan salah satu tindakan yang cukup amoral dan memalukan. Betul. Buat oknum-oknum pemerintah ya. Oknum pegawai kan gitu. Ya seharusnya mereka itu kan memberikan contoh yang baik, ya kan? Jangan sampai viral seperti ini. Kalau sudah sampai viral seperti ini, banyak yang dibawa. Kita kan banyak kerabat, sahabat, keluarga, ya. Kalau bisa main cantik lah. Gimana itu Bang, main cantik ya Bang? Boleh dicontohin Bang sama? Ya, main cantik ya. Gimana duduknya imut-imut. jadi kelihatan kalau imut-imut itu kan cantik. Imut-imut itu cantik. Cantik ya. Jangan terlalu selonong boy. Jangan terlalu over. Tapi kabarnya juga saya lihat berita ada yang sampai ngajak ke Bandung, itu oknum itu keluar daerah. Bahkan yang terakhir ini dia bertugasnya di Bandar Lampung, tapi oknum itu saya baca digerebeknya di luar Bandar Lampung gitu ya. Karena sejauh menurut dia supaya nggak kepantau, ya kan? Anggapnya main cantik. Rupanya medsos ini jangan main-main dengan medsos. Ya, barang tidak ada pun bisa diada-ada. Berbahaya. Sedangkan ini jelas ada videonya, ada apanya, bahasa yang tak senonoh yang disampaikan. Tapi sampai sekarang belum juga ada tindakan. Belum ada tindakan dan teguran. Iya, dingin. Apalagi sanksi itu jauh sepertinya. Dingin saja. Berarti pihak-pihak kepala daerah ini tidak tegas. Apakah mungkin ini permainan mereka? Sering yang bermain seperti ini. Bermain api. Awas kebakaran ya Bang. Awas kebakaran. Kita himbaukan. Kalau kebakaran nanti nelan korban jiwa, bahaya. Ini sudah nelan korban jiwa. Bukan jenggot lagi. Bukan ya kebakaran jenggot. Sudah nelan korban jiwa. Udah nelan korban jiwa. Emang. Tapi ada beberapa oknum juga yang saya lihat sempat dicopot dari jabatan dan pekerjaan ya Bang ya, di salah satu kabupaten juga itu ya. Itu gimana menurut Abang? Ya itu bagus dicopot dari jabatannya, buat pelajaran supaya yang lainnya akan coba-coba ini jangan terulang, ya kan? Memberikan contoh yang tidak baik itu sanksi yang tegas, itu yang diminta. Ini kan sudah banyak yang terjadi yang perbuatan yang tak senonoh seperti itu, tapi diam-diam saja. Tapi yang satu ini yang katanya di plafon gitu ya. Kebakaran itu. Plafonnya kebakaran. Saya salut dengan pimpinannya, ambil sanksi tegas. Iya.
Kalau yang di rumah-rumahan itu di kabupaten itu gimana itu bang? Ya, yang di belakang pom bensin itu nggak kebakaran ya bang? Nggak kebakaran, itu dilabrak kan kabarnya kan. Oh, Itu sempat viral juga. di belakang Pertamina hampir meledak itu Hampir bang. meledak. Pertaminanya apa? Itunya bang. Ya, untung juga mereka nggak langsung main api, bisa kebakar Bisa juga. kebakar semua ya. Berbahaya jadi. Berbahaya, makanya jangan coba-coba. Di oknum lagi kan, banyak oknum yang seperti itu. Ini harapanlah kepada oknum-oknum ini, jangan coba-coba bermain api. Tapi rata-rata mereka sudah punya pasangan ya bang ya? Rata-rata, bahkan sudah mempunyai anak gadis itu. Ya. Agoy kata. Agoy. Mungkin karena kalau bahasa Lampungnya mati banget. Mati banget. Mati kak banget. Mati banget. Yang bange apanya? Bange itu apa tuh bang? Kira-kira bang kalau bahasa Lampung? Kalau banget itu lebih daripada lezat. Jadi kalau mati bange? Ya kalau makanannya itu istilahnya sudah 4 sehat 5 sempurna. Timbullah mati bange, ya kan? Bisa nambuci ya? Namboce, karena bange. Karena bange. Kalau dia nggak bange nggak namboce. Berarti bisa 1/2 Bisa ya. bagi 2. Mungkin karena memang di Lampung ini pakai slogan Sai Bumi Ruajura ya bang. Jadi suka bagi-bagi dia. Ya. Maka harapan kita itu yang wanita itu jangan mancing-mancing lah. Ya. Ini nggak bisa dipancing-pancing, apalagi kalau orangnya memang ganas. Berarti harus pria aja yang doyan mancing ikan iya, itu ya bang ya. Pria aja yang mancing, wanita jangan terlalu mancing. Kami ini pria nggak bisa dipancing-pancing. Ya. Dipancing dengan apa itu bang? Kira-kira bang? Ya dipancing dengan cinta bisa. Pancing dengan bahasa juga bisa. Contohnya gimana tuh bang? Bisa dicontohin nggak bang? Kira-kira? Contohnya, ya contohnya cacatan, ya kan? Oh. Di mana bang? Berawal dari Iya. situ terpancing. Ya, terpancing. Masuk mancing bang katanya. Mulai nyaut lagi kan? Mulailah pendekatan. Udah bahasa itu kan. Nah, timbullah pengen mati banget itu tadi. Pengen mati banget. Pengen mati banget. Akhirnya bisa terjadi Nah, kebakaran. kebakaran keluarga timbulnya kan yang jadi hancur. Akhirnya viral. Ya, sekarang ini musim dunia viral. Ya, Sedikit-sedikit viral. iya, Bang, ya? sedikit viral. Karena HP di mana-mana, kamera di mana-mana sekarang. Betul, Ya. betul. Jadi harapannya buat 1/2 itu gimana itu bang? Yang tak senonoh dan berbuat menjurus ke kebakaran itu harapannya gimana bang? Harapannya kita tolonglah jangan sampai bermain lagi. Banyak yang kita pikirkan, keluarga, ya kan itu yang intinya. Cobalah kita beri contoh yang baik. Tapi pengalaman abang pernah gak bang? Secara pribadi dulu. Abang dulu kayaknya ganteng bener nih. Pernah pacaran, punya pacar berapa dulu? Sampai sekarang juga ganteng. Iya benar itu. Itu kalau bohong dosa itu bang. Kita juga udah pernah mengalami seperti itu. Pernah. Pingin coba-coba tapi nggak sanggup untuk meneruskan. Dulu pernah punya pacar berapa bang sebelum nikah bang? Waduh, kayaknya kalau dihitung lupa. Sampai lupa ya. Ya karena ganteng itu tadi. Pernah juga dipergokin gitu bang? Pernah. Sampai diapain tuh bang? Pernah sekali, tapi nggak bisa dijelaskan itu. Yang pasti laki-laki pernah Ya, ya. pernah. Cuman setelah menikah nggak lagi lah ya. Tapi gue udah saling memaafkan. Udah saling memaafkan. Jadi Godaan hidup. Ya. goda berawal dari menggoda-goda Iya. biasanya bang. Usman si kuat, iman. Gimana bang? Dari sisi medianya, dari abang sendiri bagaimana nih? Sebagai kontrol sosial juga, abang kan sebagai media kan? Iya betul. Sebagai kontrol sosial, harapannya bagaimana ke depannya? Melihat kondisi-kondisi Lampung sekarang ini.
ya kita prihatin lah ya. Prihatinnya kenapa banyak benar berita yang menyimpang, baik itu melalui medsos ataupun via masalah pemerintah. Ada yang di PHK, ya kan? Nah, sampai sekarang mereka untuk keluarga pun susah, gaji nggak ada lagi, ya kan? Ya, kita harapan kita pemerintah ini kan tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat, ya kan? Ya kalau bisa, walaupun tidak mesejahterakan, tapi jangan bikin masyarakatnya susah, ya kan? Dalam keadaan apalagi kita baru dilanda kopi, kan mulai agak normal, ya kan? Tolong sih cuma kasih masyarakatnya supaya mereka ringan, ya kan? Mana kebanyak pengangguran, ya harapan kita dengan pemerintah itu tolong dibantulah. Tepat siapa lagi dia mereka mengadu kalau bukan pemerintah. Yang lagi viral nih Bang, begal katanya. Jangan suka memberitakan dengan judul kalimat begal. Tapi saya sering lihat itu terakhir juga barusan masyarakat memvideokan masyarakat yang bicara itu begal gitu. Itu gimana itu Bang menurut sisi Abang itu? Ya kalau tidak kita pakai judul begal mau judul apa lagi? Sedangkan itu dia dibegal, diambil haknya. Apa judul kira-kira menurut Abang yang rapi selain daripada begal? Ya kan? Ya tentu begal itulah, ya. Perampok. Ya rampok itu kan rampok di rumah, ini di jalan dibegal. Dirampas haknya ini baru terjadi tadi di Kota Metro, ya kan? Baru malam ini, ya. Dekat lapangan Sambar, katanya dekat pos polisi, ya. Motornya diambil, SIM-nya diambil, duitnya diambil, orangnya ditinggal. Itu apa kan? Bukan begal namanya. Begal bukan? Begal. Ini begal. Apalagi kalau minjem atau minjem dia. Ya kalau minjem kan dia paham. Minjem sama STNK sama duit-duitnya. Takut ada razia mungkin Bang. Iya kan ini dia ambil apa kembali dengan cara kekerasan. Apa bukan begal? Pakai kekerasan. Iya itu buktinya merah. Keluar darah di hidung. Dia apain tuh Bang korban itu Bang? Ya hidungnya pecah tadi dia cerita. Kita ada dia pelaku. Kronologisnya gimana itu Bang? Kalau menurut dia sih dia jalan ke lapangan Sambar itu nggak taunya ada orang ngadang, ya kan? Ya kan? Dia mau ditodong pistol, mau apa pakai sajam, terpaksa dia lepaskannya motornya. Berikut barang-barangnya dikasih demi keselamatan nyawanya. Itu kan begal namanya. Kalau kira-kira bukan begal apa? Bingung juga ya. Nah, apa curas bukan. Kalau salah pencurian tanpa sepengetahuan, ini terang-terangan. Oh terang-terangan. Terang-terangan. Langsung berhadapan. Iya. Bingung juga ya. Jadi tidak setuju ya Bang ya kalau diganti. Ya nggak ada nama judul yang lain selain daripada begal. Apa kira-kira? Iya. Menurut pandangan kita bersama itu apa selain daripada begal? Belum ada sih Bang. Kalau saya belum ada pandangan. Nah, kalau belum ada pandangan berarti tetap di judulnya begal. Begal ya Bang yang cocok ya. Iya. Yang pasti kita menghilangkan image saya sendiri di Lampung ini untuk kata begal itu apa Pak? Ya kalau nggak ada begal itu timbulkan keamanan. Ya nggak timbulnya begal, ya. Jadi nggak ada begal kata begal. Timbulkan. Kalau kita aman, nyaman, nggak ada kekurangan, ada pekerjaan yang jelas, mungkin nyaman. Ada ya. jelas. Ini kan faktor. Berarti salah satu faktornya adalah ekonomi juga ya Pak? Ekonomi. Berarti kalau satu daerah itu ekonominya bagus, berarti tindak kejahatannya sedikit ya Bang? Sedikit. Berarti kalau satu daerah itu sebaliknya juga ya Bang ya? Kalau satu daerah itu ekonominya kurang mapan, berarti tingkat kejahatannya banyak berkurang. Jadi solusinya gimana ini Bang? Supaya sejahtera, supaya nggak ada tingkat kejahatan untuk Bandar Lampung dan Provinsi Lampung tercinta ini. Upayanya nggak ada lain, ya kan? Ciptakan lapangan kerja, ya kan? Karena ini kan banyak pengangguran, ya. Sedangkan kebutuhan hari-hari yang jelas, ya kan? Jangan kan seperti bujang saja dia butuh kota, ingin jalan-jalan, tentunya orang tuanya tidak punya penghasilan yang tetap, ya. Timbullah bergaul dengan orang,
mau ngerokok, mau makan, mau pacaran, duit nggak ada, timbul pikiran nyimpang. Ujung-ujungnya apa? Begal. Kalau kita punya lapangan kerja, ya dia kerja punya gaji, punya penghasilan tetap, ya nggak mungkin ada begal. Ini kan banyak pengangguran, apalagi dan barusan ini kan kita habis dilanda COVID, pengurangan karyawan. Sedang sekarang ini menimbulkan anak mau sekolah, pendaftaran kuliah, ya kan? Pengangguran meningkat. Nganggur. Jadi salah satu faktornya adalah tingkatkan ekonomi. Tingkatkan ekonomi, nggak ada jalan lain. Buka lapangan Buka pekerjaan. lapangan pekerjaan. Gitu. Supaya mengurangi begal. Betul. Jadi hilang begal itu ya. Hilang. Kalau orang udah sibuk Sibuk kerja, punya kesibukan, nggak mungkin ada begal. Nggak mungkin ada begal ya. Oke, gitu aja. Makasih Bang Amuri Alfa. Kabarnya juga ini minggu depan ini mau diangkat menjadi sultan nih Bang. Selamatlah. Sebelumnya kita ucapkan buat Bang Amuri supaya sukses. Amin. Dalam melaksanakan pemberian gelarnya. Ya, terima kasih. Bukan hanya saya sendiri yang diberi gelar dalam kampung Tugian itu. Rencana ada motong 13 sapi. Berapa? 13 kerbau. 13 kerbau. Dalam kampung Negeri Ratu, ya. Pemuka Pati pas ngomongnya Gedung Batin akan mengadakan pesta begawi pepadu. Kalau bisa hadir ya Bang ya. Siap. Pesta begawi itu gimana Bang? Itu Bang, asik ya Bang? Ya asik itu kan supaya mengangkat adat budaya kita Lampung, ya kan? Budaya Lampung ini supaya kita punya PIL sendiri, punya tata krama yang baik, punya tahu sejarah, sejarah Lampung seperti apa, itulah. Supaya jangan punah, kita harus lestarikan adat budaya Lampung kita. Jaga terus ya Bang. Kita jaga. Siap. Oke, gitu aja. Makasih buat semuanya, tetap di Silampot Siang Malam Podcast.